Hai semuanya, selamat datang kembali di channel novel kita. Di sini, kita bakal dengar banyak kisah tentang cinta, perjuangan, dan kehidupan. Yuk, bareng-bareng kita nikmati ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan suara yang lembut di luar jendela. Tapi di dalam rumah kecil itu, ketenangan sama sekali tak terasa. Sinar lampu yang redup membuat bayangan dinding tampak bergoyang, seolah mengikuti langkah gelisah. Seorang perempuan bernama Laila. Ia duduk di kursi ruang. Tamu yang sudah mulai rapuh, memandangi cangkir teh di tangannya yang sejak tadi tak disentuh. Udara di sekitarnya dingin, namun dingin yang ia rasakan lebih berasal dari dalam dada. Sudah berbulan-bulan, rumah ini tidak lagi terdengar tawa. Hanya gema pertengkaran dan suara pintu dibanting yang kerap membangunkan tetangga. Arka, suaminya, bukan lagi pria lembut yang dulu menjemputnya di gerbang kampus dengan senyum hangat. Entah sejak kapan cinta yang dulu mereka pelihara berubah menjadi luka yang mengendap. Kini, setiap kata dari bibir Arka lebih sering menjadi pisau yang melukai perasaannya. Ia tidak memukul, tapi setiap sindiran, setiap tatapan dingin, seolah menampar lebih keras dari tangan manusia. Laila pernah mencoba berbicara, menjelaskan, menangis. Namun semua berakhir dengan diam dan jarak. Seolah setiap air mata yang jatuh hanya menambah tembok di antara mereka. Dalam hening malam itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini masih bisa disebut rumah? Atau hanya tempat di mana dua orang yang saling menyakiti tinggal bersama karena tak tahu cara melepaskan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rania. Ia mulai menyadari bahwa senyum hangat yang dulu sering ditunjukkan oleh suaminya, Arga, kini telah berubah menjadi tatapan dingin penuh kebencian. Awalnya hanya teguran kecil soal masakan yang kurang asin, rumah yang sedikit berantakan, atau bajunya yang belum disetrika. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi bentakan keras yang membuat jantung Rania berdegup kencang setiap kali mendengar langkah kaki Arga mendekat ke ruang tamu. Di rumah kecil mereka yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa keheningan yang mencekam. Piring-piring yang pecah di lantai menjadi saksi dari amarah yang tak pernah bisa ia mengerti asalnya. Ia mencoba memahami, mencoba sabar, dan meyakinkan diri bahwa mungkin Arga hanya sedang lelah atau terbebani masalah pekerjaan. Tapi semakin lama, alasan itu terasa tak masuk akal. Malam demi malam Rania terjaga di sisi ranjang. Matanya menatap langit-langit sambil menahan air mata. Ia tak lagi mengenali sosok laki-laki yang tidur di sebelahnya, laki-laki yang dulu berjanji akan melindunginya sampai akhir hayat, kini menjadi sosok yang menakutinya setiap hari. Setiap kali Rania mencoba bicara, mencoba menjelaskan perasaannya, Arga hanya menatapnya dengan dingin, lalu pergi tanpa sepatah kata. Kadang ia pulang larut malam dengan aroma alkohol, dan tanpa alasan yang jelas, kemarahan itu kembali meledak. Rania hanya bisa menunduk, memeluk tubuhnya sendiri, berharap badai itu segera berlalu. Namun malam selalu panjang, dan pagi datang dengan hati yang semakin hancur. Ia mulai merasa seolah-olah rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan penjara yang perlahan mematikan semangat hidupnya. Suatu malam,
Ketika hujan turun deras dan petir menggelegar di langit, Rania duduk di lantai dapur dengan tubuh gemetar. Pipinya memerah, bukan karena dingin, tapi karena tamparan yang baru saja mendarat di wajahnya. Semua berawal dari hal sepele. Arga pulang dalam keadaan mabuk dan melihat meja makan kosong karena Rania belum sempat menyiapkan makan malam. Padahal ia baru saja selesai menidurkan anak mereka yang masih bayi. Tanpa sempat menjelaskan, tangan Arga melayang begitu cepat, membuat tubuh Rania terhempas ke lantai. Tangisnya tertahan di tenggorokan, karena ia tahu berteriak hanya akan memperburuk keadaan. Hujan di luar seolah ikut menangis bersamanya, menutupi isak kecil yang keluar dari bibirnya. Dalam redup lampu dapur, ia memandang ke cermin kecil yang tergantung di dinding, melihat bayangan dirinya sendiri dengan mata sembab dan luka di sudut bibir. Apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Gumamnya lirih. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Malam itu, ia hanya duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, Arga terlelap tanpa rasa bersalah sedikit pun. Rania ingin pergi, tapi kemana? Dunia luar tampak begitu jauh, dan rasa takut sudah mengekang langkahnya. Ia tak ingin anaknya tumbuh tanpa ayah. Meski di sisi lain ia pun tak tahu berapa lama lagi hatinya mampu bertahan. Dalam kesunyian itu, Rania berdoa bukan lagi untuk kebahagiaan, tapi agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, satu malam lagi, satu napas lagi. Karena mungkin di ujung kesabaran masih ada cahaya kecil yang bisa menyelamatkannya dari gelapnya luka ini. Pagi berikutnya datang dengan sinar matahari yang samar menembus tirai kamar. Rania terbangun dengan rasa nyeri di kepala dan tubuh lemas, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia bangkit perlahan, menatap cermin besar di sudut kamar. Muka pucat dengan mata bengkak balas menatapnya. Setiap luka di wajahnya bukan hanya bekas kemarahan Arga, tapi juga bekas pengkhianatan dari cinta yang dulu ia percayai sepenuh hati. Di meja rias masih ada foto pernikahan mereka, tersenyum di bawah hiasan bunga putih. Dua sosok yang tampak bahagia dan yakin akan masa depan. Kini foto itu seperti ejekan. Rania meraih figura itu dengan tangan gemetar, menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia ingin memecahkan kaca itu, tapi rasa takut lebih kuat dari amarah. Dari dapur terdengar suara Arga membanting gelas, diikuti umpatan pelan. Seketika tubuh Rania menegang, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia bergegas keluar kamar, bukan karena ingin, tapi karena sudah terbiasa menenangkan badai sebelum menjadi lebih parah. "Kau baru bangun?" tanya Arga dengan nada dingin. Rania hanya menunduk, mencoba menyusun kata. Tapi suaminya sudah membuang pandang, mengambil kunci motor, dan keluar tanpa pamit. Pintu tertutup keras di belakangnya. Keheningan kembali memenuhi rumah itu. Rania berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja menelan bayangan lelaki yang dulu ia cintai. Rasanya seperti menatap jurang, tidak tahu apakah di ujung sana ada jalan keluar atau justru akhir dari segalanya. Ia memandang ke arah kamar kecil tempat bayi mereka tidur pulas. "Nak, maafkan ibu," bisiknya sambil menahan tangis. Ibu belum tahu bagaimana caranya menyelamatkan kita. Saat itulah tekad kecil mulai tumbuh di dalam dirinya,
bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan dengan cara yang lebih kuat. Ia tahu suatu hari nanti, entah bagaimana, ia harus keluar dari lingkaran gelap ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak kecil yang menjadi satu-satunya alasan ia masih mampu berdiri hari ini. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang penderitaan Rania. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan rumah seperti biasa, meski di dalam dirinya semua semangat itu telah mati. Ia hidup dengan hati-hati, memilih setiap gerak dan kata agar tidak memicu amarah Arga yang semakin sulit ditebak. Kadang hanya karena sendok yang jatuh atau televisi yang terlalu keras. Suara bentakan sudah memenuhi ruang tamu. Namun anehnya, di balik semua itu, Rania masih berharap keajaiban kecil. Ia percaya bahwa suatu hari Arga akan sadar bahwa cinta yang dulu mereka miliki masih ada, terkubur di bawah tumpukan emosi dan kecewa. Setiap kali menatap wajah anak mereka, Vira, harapan itu kembali menyala walau hanya sebentar. Rania berjanji pada dirinya bahwa ia akan bertahan demi anak itu, meskipun hatinya terus berdarah. Suatu sore, saat hujan mulai turun, Rania duduk di dekat jendela sambil menenun syal kecil untuk Vira. Suara hujan menenangkan pikirannya, membuatnya sedikit lupa akan beban hidupnya. Namun saat pintu depan terbuka dan langkah Arga terdengar, tubuhnya otomatis menegang. Ia menatap suaminya yang datang dengan wajah masam, jaketnya basah, dan mata yang tak menyembunyikan rasa lelah. Tanpa sepatah kata, Arga berjalan melewati Rania, melempar kunci motor ke meja, dan masuk kamar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, tatapan. Arga sempat terhenti sejenak pada anak mereka yang tertidur di pelukan ibunya. Tatapan itu tak lama, namun cukup untuk membuat dada Rania terasa hangat. Mungkin, pikirnya, masih ada sedikit kebaikan di dalam hati lelaki itu. Malam itu ia kembali berdoa, bukan meminta keajaiban besar, hanya berharap agar Tuhan memberi sedikit ruang di hati suaminya untuk kembali mengenal cinta. Karena meskipun luka-luka itu telah dalam, Rania masih ingin percaya bahwa tidak ada hati yang terlalu gelap untuk kembali menemukan cahaya. Hari-hari setelah pertengkaran itu berubah menjadi sunyi yang mencekam di rumah kecil mereka. Dini mulai jarang berbicara, sementara Raffi sibuk dengan pekerjaannya, seolah berusaha melupakan keberadaan istrinya. Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin dan hampa. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak lambat setiap malam. Dini sering duduk sendirian di teras, menatap bulan yang menggantung di langit seperti saksi bisu dari hatinya yang perlahan retak. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang harus sesakit ini? Tapi setiap kali ia berusaha untuk membuka percakapan dengan Raffi, suaminya selalu menghindar atau hanya menjawab seperlunya. Ketika Raffi mulai pulang larut malam, Dini mencoba untuk tetap percaya. Meski hatinya menolak tenang, ia menyiapkan makan malam seperti biasa, menunggu dengan sabar meski makanan itu akhirnya dingin dan tidak tersentuh. Kadang ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, tapi ternyata bukan Raffi. Hingga akhirnya, malam itu ia mendengar suara langkah kaki suaminya di depan pintu.
Wajahnya tampak lelah, namun ada sesuatu yang lain. Tatapan kosong dan aroma parfum wanita yang bukan miliknya. Dini terdiam. Hatinya ingin marah, ingin menuntut jawaban. Tapi yang keluar hanyalah kalimat lirih. "Mas, kamu dari mana?" Raffi hanya menjawab singkat, "Jangan banyak tanya. Aku capek." Air mata yang sejak tadi ditahan pun menetes perlahan. Dini berjalan ke kamar, berlutut, dan menengadahkan tangan. "Ya Allah, kalau memang aku harus diuji begini, kuatkan aku," bisiknya di tengah isak. Ia tidak ingin membalas keburukan dengan kebencian, tapi juga tak tahu bagaimana harus memperbaiki sesuatu yang terasa sudah hancur. Esok paginya, Dini memutuskan untuk tetap melaksanakan rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan rumah. Tapi di matanya, rumah itu sudah bukan tempat yang sama. Ada luka yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Ketika Raffi lewat tanpa menatapnya, Dini tahu bahwa cintanya kini sedang diuji bukan hanya oleh jarak, tapi juga oleh kesetiaan. Namun, di balik kesedihan itu, perlahan tumbuh kekuatan baru. Dini mulai belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada seseorang yang tak lagi peduli. Ia menulis di buku harian kecilnya, "Aku tidak bisa mengubah hati orang lain, tapi aku bisa menjaga hatiku agar tidak menjadi sekeras batu." Setiap malam, ia membaca Al-Quran dengan suara pelan, mencari ketenangan di antara ayat-ayat yang menuntun hatinya kembali pada harapan. Malam pun berganti, dan meski Raffi semakin jauh, Dini mulai menemukan arti dari kesabaran yang sejati. Ia sadar, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang bertahan meski sendirian. Hari-hari berlalu dan perlakuan Raffi semakin menyakitkan. Bagi Dini, pria yang dulu lembut kini berubah menjadi sosok yang mudah, marah dan dingin. Hanya karena hal kecil seperti garam terlalu banyak dimasakkan, piring bisa terlempar ke lantai. "Aku bilang asin, Dini. Kamu dengar gak?" bentaknya sambil menatap tajam. Dini hanya menunduk, tangan gemetar menahan air mata. Ia tak ingin membalas, karena setiap kata justru membuat amarah Raffi makin membara. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika ini ujian, ajarkan aku bertahan tanpa kehilangan diri." Sejak malam itu, Dini terbiasa menyembunyikan lebam di lengan dengan baju panjang. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa rumah tangganya mulai retak. Setiap kali ibunya menelepon, ia berusaha terdengar ceria. "Kami baik-baik saja, Bu," katanya, meski matanya sembab karena menangis semalaman. Raffi semakin jarang pulang. Saat datang pun, hanya meninggalkan bau alkohol dan wajah kusut penuh amarah. "Mas, kenapa kamu begini?" tanya Dini pelan suatu malam. Raffi hanya mendengus, "Aku capek sama semua ini. Jangan banyak tanya." Ucapan itu menusuk dalam. Dini berlari ke kamar mandi, membiarkan air keran menutupi suara tangisnya. Ia menatap wajahnya di cermin, pucat, lelah, dan tak lagi mengenali diri sendiri. "Aku dulu kuat. Kenapa sekarang rapuh begini?" bisiknya pelan. Namun, di balik kepedihan itu, tumbuh tekad kecil di dalam dirinya untuk tidak terus menjadi korban. Suatu pagi, Dini memberanikan diri menemui sahabat lamanya, Nisa, yang bekerja di lembaga konseling pernikahan. Nisa terkejut melihat perubahan Dini.
Din, kamu gak bisa terus kayak gini. Kamu harus lindungi dirimu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dini terdiam lama. Aku masih ingin dia berubah, Nis. Aku masih cinta. Nisa menggeleng pelan. Cinta sejati gak menyakiti, Din. Kamu pantas bahagia. Malam itu, kata-kata Nisa terus menggema di kepala Dini. Ia duduk sendirian di ruang tamu yang sepi, menatap mesin jahit tua di pojok ruangan. Tiba-tiba, muncul keinginan untuk kembali menjahit, hal yang dulu membuatnya tenang. Ia menyalakan mesin itu perlahan, mendengar deritnya seperti alunan harapan baru. Dengan setiap tusukan benang, Dini seolah menjahit hatinya yang robek. Dalam diam, ia berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan kebahagiaanku, meski bukan lagi lewat dirinya. Pagi itu, hujan turun sejak dini hari, membasahi halaman kecil di depan rumah Dini. Ia duduk di tepi jendela, menatap butiran air yang menetes perlahan di kaca, menggenggam secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Suara hujan terdengar seperti lagu sedih yang menenangkan. Namun di dalam dadanya, badai lebih hebat tengah berkecamuk. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan dalam rumahnya. Suaminya, Raffi, kini lebih sering pulang larut malam. Dan ketika pulang pun, selalu dengan wajah lelah dan kata-kata kasar. Dini menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Meski di hatinya, luka semakin dalam. Raffi keluar kamar dengan langkah berat. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa sepatah kata. Dini mencoba menyapa dengan lembut, "Mas mau sarapan?" Tapi hanya dijawab dengan hembusan asap rokok. Diamnya terasa menekan udara di ruangan itu. "Kamu diam terus, Din. Aku muak lihat muka pasrahnya kamu itu," katanya tiba-tiba dengan nada kasar. Dini menunduk. Ia tahu, apapun jawabannya akan memicu pertengkaran. "Aku cuma gak mau ribut," ucapnya pelan. Raffi menatap tajam, lalu berdiri. "Ribut? Kamu pikir aku yang nyari ribut? Kalau gak tahan, pergi aja." Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Dini terdiam, tapi air matanya menetes pelan. "Aku gak mau ninggalin rumah ini, Mas. Aku cuma mau kita baik-baik lagi," katanya lirih. Raffi tertawa kecil, sinis. "Baik-baik? Hidup ini gak seindah yang kamu bayangin, Din. Cinta gak cukup buat bikin orang bahagia." Dini ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Dalam hati, ia menjerit. Ia tidak tahu lagi bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Ia beranjak ke dapur, mencuci piring yang bahkan tidak kotor, sekadar untuk menutupi isak yang ingin pecah. Air dari keran mengalir deras, menenggelamkan suara tangisnya. Tak lama kemudian, Raffi keluar rumah tanpa berpamitan. Suara motornya semakin menjauh, meninggalkan kesunyian yang membuat Dini semakin terasa sendirian. Ia kembali duduk di dekat jendela, menatap sisa hujan yang kini tinggal gerimis. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil terbuka. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Hari ini, dia suruh aku pergi. Tapi aku masih di sini, karena aku belum siap menyerah. Mungkin karena masih ada cinta. Atau mungkin karena aku masih percaya suatu hari, badai ini akan reda." Malam itu terasa panjang. Dini duduk di lantai ruang tamu, bersandar di dinding yang mulai retak.
Di depannya tergantung foto pernikahan yang warnanya mulai pudar. Senyum di foto. Itu tampak asing, seolah milik dua orang yang sudah lama tak saling mengenal. Ia masih ingat betul bagaimana dulu Raffi begitu lembut. Selalu menggenggam tangannya, selalu melindunginya. Tapi kini, tangan yang dulu menenangkan itu berubah menjadi sumber ketakutan. Pipinya masih perih, meski sudah ditutupi bedak agar tetangga tak curiga. Luka itu tak seberapa dibanding luka yang menganga di hatinya. Di luar, hujan belum reda. Suara tetes air dari atap terdengar seperti ratapan pelan. Seirama dengan isak yang ia tahan. Dini menarik selimut ke bahunya, berbisik doa dalam gelap. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin bertahan, tapi aku juga ingin bebas. Kalimat itu mengambang di udara. Tak tahu kepada siapa sebenarnya ia bicara. Setiap kali terpikir untuk pergi, ketakutan menahannya. Ia sudah kehilangan semua, pekerjaan, teman, bahkan hubungan dengan keluarganya. Raffi perlahan menjauhkan dirinya dari semua orang, membuatnya tergantung sepenuhnya. Kini, rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan penjara yang sunyi. Pintu depan tiba-tiba terbuka keras. Raffi muncul dengan langkah sempoyongan, aroma alkohol menampar udara. Dini berdiri kaku. "Mas baru pulang?" tanyanya hati-hati. Raffi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata merah. "Kamu meluh ke tetangga, ya? Kamu bikin aku malu," bentaknya. Dini tergagap. "Enggak, Mas. Aku enggak ngomong apa-apa." Tapi amarah sudah lebih dulu meledak. Tangan Raffi melayang, menampar pipinya keras. Tubuh Dini terjatuh ke lantai. Dunia seakan berhenti sejenak, hanya ada rasa panas, sakit, dan perih yang menjalar hingga ke dada. Raffi menatapnya dingin sebelum masuk ke kamar dan membanting pintu. Sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Tapi kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Dini menggenggam ujung bajunya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Hujan di luar makin deras, seperti ikut meratap bersamanya. Dalam hati, ia bertanya lirih, apakah ini cinta yang dulu ia perjuangkan? Ataukah ini kutukan yang harus ia tanggung karena terlalu percaya? Ia menatap jendela yang buram oleh embun. Di sana, pantulan wajahnya tampak samar, mata sembab. Pipi merah, tapi ada sesuatu yang masih menyala, sebuah tekad kecil. Rapuh, namun nyata. "Aku belum mati," bisiknya. "Dan selama aku masih hidup, aku akan cari jalan keluar dari neraka ini." Pagi menjelang dengan cahaya pucat yang menembus tirai robek di ruang tamu. Dini duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Matanya sembab tapi tak ada air mata tersisa. Semalam ia tidak tidur. Suara hujan yang terus mengguyur kini digantikan oleh kicau burung dan deru motor tetangga yang berangkat kerja. Semua tampak normal di luar sana. Seolah dunia tak peduli bahwa di balik dinding rumah kecil itu ada seorang perempuan yang hidupnya sedang hancur pelan-pelan. Ia memegang ponselnya, membuka galeri tempat foto-foto lamanya tersimpan, senyum di pantai. Makan malam sederhana, genggaman tangan Raffi di hari pernikahan. Semua itu kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Telepon bergetar pelan, pesan dari ibunya masuk. "Nak, kamu baik-baik saja? Sudah lama tidak pulang." Dini menatap layar lama sekali. Ada dorongan untuk menjawab, untuk menceritakan semuanya, tentang tamparan, teriakan,
ketakutan tiap malam, tapi jari-jarinya tak bergerak. Ia takut ibunya kecewa, takut dianggap gagal menjaga rumah tangga. Maka ia hanya mengetik singkat, "Aku baik, Bu." Setelah mengirim, air matanya kembali menetes, bukan karena sakit, tapi karena sadar bahwa kebohongan itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Raffi keluar kamar dengan langkah berat. Kepalanya masih pusing karena mabuk semalam. Ia melihat Dini yang masih duduk diam di lantai, lalu mendengus pelan. "Masak air, aku mau mandi," katanya tanpa menatap. Dini segera berdiri, menuruti tanpa suara. Ia bergerak seperti bayangan, tak ingin membuat kesalahan sedikit pun. Saat air mulai mendidih, ia melihat dirinya di pantulan teko, perempuan dengan mata sayu. Tapi di balik itu ada sisa keberanian yang mulai tumbuh. Dalam diam, hatinya berbisik, "Aku tidak bisa begini terus." Ketika Raffi keluar kamar mandi, Dini memberanikan diri bertanya, "Mas, boleh aku kerja lagi? Biar bisa bantu bayar listrik dan belanja." Nada suaranya lembut, hampir berbisik. Raffi menatapnya tajam. "Ngapain kerja? Mau ketemu laki-laki lain?" Bentakan itu memotong keberaniannya seketika. Dini menunduk, namun di dalam dirinya sesuatu mulai berubah. Ketakutan itu kini bercampur dengan rasa muak terhadap dirinya yang selalu diam. Setelah Raffi pergi, Dini duduk di depan cermin kecil di kamar. Ia memandangi wajahnya lama, lalu berbisik pada bayangannya sendiri, "Aku harus keluar dari sini. Entah bagaimana caranya." Kata-kata itu terdengar seperti janji. Bukan untuk dunia, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sebab di balik luka dan ketakutan yang menjerat, Dini mulai menyadari satu hal, bahwa hidupnya masih miliknya sendiri. Dan ia akan merebutnya kembali, sedikit demi sedikit.